lagi nih sama Fanduti. Oke, di samping Mutia ada siapa nih, Bu? Halo teman-teman semua, saya Elinor Cahyati, Senior Executive Manager PT Rifan Finansial Berjangka, sekaligus wakil pialang dan trader. Wow, seru nih. Oke, kita di episode 4 ini bakal bahas soal trading. Karena trading ini di anak muda lagi hype banget, Bu. Lagi di searching YouTube dan lain-lain tuh, apa sih trading gitu. Makanya kita mau kebetulan gitu, ada ahlinya gitu, ada profesionalnya gitu. Jadi kita pengen tahu trading itu apa. Kita kan temakan kiat-kiat sukses bertrading. Wow, gimana sih, Bu, pengen sukses di trading kayak gitu? Gimana sih pengen tahu lebih dalam apa itu trading gitu. Jadi Mutia pengen nanya gitu, Bu. Oke. Gini ya, Mutia, saya berarti harus jelasin dari dasar nih. Oke, kalau dari dasar boleh, kalau Ibu tidak keberatan. Iya. Gini ya, maksudnya saya akan jelasin mengenai pengertiannya dulu. Ya, trading itu sebetulnya sih kegiatan jual beli untuk jangka pendek. Ya, itu bisa dilakukan di pasar ekuitas dan juga bisa di pasar berjangka. Gitu. Nah, si pelaku pasarnya itu disebut trader. Oke. Ya, saya ini trader. Ya, terus untuk investor itu juga mereka bisa lakukan juga untuk berinvestasi jangka panjang di pasar ekuitas juga bisa. Gitu. Jadi ada di ekuitas, satu lagi di perdagangan Di pasar berjangka. Oh, pasar berjangka. Oke. Satu pasar ekuitas, satu biasa disebut juga pasar modal. Yang satu lagi itu pasar berjangka, futures. Oke. Gitu. Jadi kalau tahu piala berjangka, ya itu tradingnya di produk-produk futures atau berjangka. Kayak PT Rifan Finansial. Betul. Tapi kalau Bu Eli sendiri nih, gimana bisa jadi terjun sebagai trader tuh gimana sih, Mam? Sebagai trader. Iya. Berarti harus cerita 17 tahun yang lalu. Wow, sekali ya, 17 tahun yang lalu. Ya, awal pertama tahun 2003 saya di industri ini. Tahun 2003 itu ketika itu masih produk yang diperdagangkan di Rifan itu masih belum banyak. Iya. Jadi masih baru ada stock index waktu itu dan saham Hang Seng. Terus yang kedua ada indeks saham Nikkei. Yep. Ada dua itu aja. Nah, baru tahun 2010 kita ada tambahan lagi instrumen yang bisa diperdagangkan yaitu emas. Mas Ya. baru jadi si saham dulu, Ya, lanjut saham tahun dulu. selanjutnya baru Emas. Ya, emas. Oke. Nah, setelah itu baru masuk forex. masuk forex. Ya, jadi sekarang kita sudah punya 8 produknya. Jadi yang masih jadi primadona sekarang atau masih jadi top sell, Betul. bilang orang itu top sellnya ya, itu emas. Itu emas. Banyak sekali orang minat untuk emas. Terutama orang Indonesia nggak sih, Mam? Pasti Iya. emas ya. Banyak orang yang emas. Karena gini, untuk kalangan orang awam sekalipun, emas itu gampang dikenali. Iya. Siapa sekarang kalau ditanya nggak tahu emas, ya kan? Pasti banyak orang yang tahu. Anak kecil pun mungkin udah tahu, oh emas bentuknya seperti apa gitu kan. Jadi banyak orang minatnya ke investasi di emas. Ibu-ibu di komplek juga pasti kan punya investasi emas di lacinya kan ya, pasti kan ya, Iya, Mam? kalau ibu-ibu mungkin lebih banyak mereka minatnya ke emas perhiasan, Iya, ya kan? perhiasan. Atau logam mulia gitu kan. Tapi sebagian besar mereka juga sudah kenal yang namanya paper asset ya, ada investasi emas yang lewat online trading yang seperti di tempat kita. Oke, Di betul. Jadi pialang. betul. Jadi seiring zaman udah ada nih investasi emas dalam bentuk kayak gini gitu Iya. ya. Oke, sebenarnya kita Mutia bakal kasih dulu apa sih gitu trading, karena trading ini sudah tidak asing nih buat kaum milenial, terutama lagi hype-hype-nya banget soal trading gitu. Tetapi masih banyak juga nih kaum milenial dan masyarakat yang belum paham betul apa itu trading dan manfaatnya apa, serta bagaimana nih cara trading yang akan menghasilkan profit yang besar. Pasti yang dikepoin anak muda tuh karena menghasilkan profit nih, Mam. Iya. Makanya mereka kepo trading gimana nih, trading gimana gitu. Maka dari itu Fanduti pengen tanya ke ahlinya gitu, ke profesionalnya gitu, Mam. Oke, pertanyaan pertama udah boleh nanya belum nih, Mam? Oh, udah boleh. Boleh ya? Silakan. Oke, pertanyaannya, kalau tadi trading itu apa udah dijawab ya sama Iya. Mami. Yang kedua, produk di market trading yang cocok nih, Mam, buat kaum milenial yang lagi
kepo-kepo banget sama trading, kira-kira buat mereka yang cocok market di trading apa sih Mam gitu? Oke, berarti kita bicara pilihan instrumen investasinya apa aja, Iya. gitu kan? Jadi gini, sekarang ini banyak sekali instrumen investasi yang jadi pilihan, ya. Artinya banyak sekali yang bisa kita pilih untuk berinvestasi, terutama juga kaum milenial sekarang, ya kan? Yang mereka juga sudah mulai kelihatannya sudah mulai banyak sekali ya interest untuk berinvestasi sedini mungkin. Gitu kan? Sedini mungkin. Nah, sekarang instrumen investasi ini ada banyak, ya. Baik di pasar ekuitas, di pasar berjangka atau di pasar forex. Jadi pilihannya banyak. Pilihannya banyak sekali. Contohnya saja kalau di pasar saham atau pasar ekuitas, artinya berarti transaksinya kan yang saham-saham lokal gitu. Dan itu juga dilakukannya di online bisa juga. Ya, bisa online. Jadi yang melakukannya pun juga disebutnya sebagai trader. Itu di saham ya. Kalau di pasar forex ataupun di pasar juga berjangka futures itu produknya beberapa macam seperti yang tadi pernah saya ceritain ke Muti ya, ada emas, ada indeks saham, terus kemudian juga forex juga ada di futures atau di pasar berjangka gitu. Nah kalau ditanya rekomendasinya apa nih yang cocok untuk saat ini bagus untuk kita pilih sebagai investasi, kalau saya rekomendasi emas untuk sekarang ini emas gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang, ya kan? Di pandemi sekarang, di kondisi ekonomi yang notabene bisa dikatakan ya masih belum menentu kan? Kondisi ekonomi dunia sedang tidak menentu, belum membaik. Nah, kebanyakan investor ini mereka lebih memilih berinvestasinya ke emas. Oke, berarti gitu. Pas pandemi ini tuh malah emas tuh lagi keunggulan gitu Iya, sedang naik. Emas itu sedang naik karena memang cenderung pelaku pasar atau investor ini mereka lebih memilih aset emas sebagai tempat untuk mereka berinvestasi. Gitu. Karena disebut emas ini adalah safe haven. Safe haven, jadi lindung nilai. Ketika ekonomi lagi kacau, nggak menentu, mungkin ada juga kondisi politik yang nggak menentu, ada perang atau apa, ya isu-isu politik yang kurang mendukung untuk ekonomi baik juga, itu nantinya bisa investor beralih ke investasinya ke emas. Oke, jadi untuk saat ini cocok banget ya. Dibanding ke aset yang beresiko lainnya. Jadi aset beresiko itu ada saham. Ada saham. Jadi kondisi di ekonomi yang kurang bagus ini lebih tertarik investor itu mengalihkan investasinya ke emas dibanding ke pasar saham. Tapi dia juga sebenarnya kepo Mam, kalau misalnya emas kan masuknya ke mana sih kalau emas? Kalau emas ini kita sebutnya emasnya local London. Ya. Kalau di bursa berjangka Jakarta itu ada kodenya. Kodenya namanya XUL 10 kalau di kantor kita. Gitu. Di PT Rifan untuk produk emas itu dengan kode transaksinya namanya XUL 10X. Gitu. Jadi nanti kalau buka platform dari perusahaan kita, itu ada 8 produk yang kita bisa lihat. Itu 2 indeks saham, 1 emas, 5 mata uang. Ya, jadi Muti kalau nanti mau invest juga ada euro, ada pound sterling, ada Swiss francs, Aussie dollar dan yen. Betul. Jadi aku hafal kok Mam, hafal. Setiap hari soalnya kan Aku sebenarnya kepo indeks saham itu gimana sih Mam bedanya di indeks saham sama di emas? Indeks saham Yang itu membedakannya. Jadi yang membedakan adalah di spesifikasi produknya. Betul, produknya beda ya. Indeks saham ini kalau di kita kan ada 2 ya. Ada indeks saham Hang Seng, ada indeks saham Nikkei. Betul. Nah, ini yang membedakan dengan emas. Yang pertama adalah indeks saham Hang Seng ini kan gabungan dari beberapa perusahaan blue chip atau papan atas yang ada di Hong Kong. Gitu. Di sana. Jadi ini adalah indeks sahamnya ya, bukan saham. Bukan saham per lembarnya, itu enggak indeks sahamnya. Jadi gabungan dari beberapa saham unggulan. Waktu itu terakhir update itu ada 50 saham-saham papan atas yang ada di Hong Kong. Ya, banyak macam, ada dari Henderson Land, ada yang Cengkong, ada SCBC juga masuk, KTP Pacific juga masuk. Gitu. Yang listing di Hong Kong ya. Kemudian yang Nikkei 225. Lebih banyak lagi. Wow, Jepang lebih banyak lagi, Jepang punya. Gitu. Nah itu jam transaksinya juga nggak selama kalau kita trading di emas. Kalau trading di emas kan jam 6 pagi, kita udah pasar udah buka sampai setengah 4 itu kalau di musim summer kan. Kalau musim winter itu sampai setengah 5. Itu kalau untuk emas. Kalau untuk indeks itu lebih pendek lagi waktu transaksinya. Kalau Hang Seng ada 3 sesi.
gitu dari jam start pagi, tapi nggak sepagi emas ya, Oh, emas masih jam emas. 6 gitu kan. Jadi kalau tidurnya agak bangunnya kesiangan Iya, bisa dari udah jam kelewat. 8 udah mulai gitu. Nasabah boleh ngambil pilihannya banyak, boleh mau trading di emas, boleh mau trading di indeks saham, boleh juga di forex. Jadi kalau open satu akun aja udah bisa trading di semua produk. Boleh. Wow, semakin kepo kan, Gitu. indeks forex gitu kan. Oke, lanjut. Berarti tadi rekomend dari Bu Eli nih, katanya Mas kalau Mas lagi kebetulan lagi masa pandemi ini ya Iya. Bu. Jadi Mas lagi Cenderung naik, cenderung cenderung naik. naik gitu. Itu rekomend yang bagus untuk kalian anak muda dan generasi-generasi yang sedang kepo gitu. Yang kedua nih Mam, aku pengen nanya bagaimana cara kita agar percaya diri nih. Biar percaya diri dulu deh buat trading gitu, karena kan kepo tapi mereka tuh gimana ya, karena belum tahu jelas mungkin ya, jadi masih ragu. Nah biar percaya diri nih buat mainin trading tuh apa sih kuncinya? Oke. Yang pertama kenali pasarnya. Jadi kenali marketnya, di mana yang mau dia tradingkan itu di produk apa. Misalkan mau trading untuk produk gold, gitu kan ya. Latihannya bisa mulai dengan menggunakan demo akun. Nah, demo akun itu sebetulnya harga yang berjalannya sama persis dengan yang real akun. Gak ada bedanya. Oh, nggak ada bedanya. Hanya memang modalnya kita berikan yang virtual semuanya. Jadi kalau untung juga itu nggak bisa ditarik, ya kan? Kalau transaksi kemudian dia profit, itu nggak bisa ditarik. Oh gitu. Kita pakai demo akun kan? Oh, Kan masih belum apa masih ya? iya. Demo Jadi akun dia kan? masih belajar kan? Iya, masih belajar. Yang kedua, kalau loss juga nggak akan mengurangi uangnya. Karena kan uang virtual. Ya kan masih belum benar-benar real merugi gitu kan. Jadi nggak usah takut kalau dengan demo akun. Yang penting lancarin dulu untuk penggunaan online tradingnya. Oh jadi nanti di demo account tuh kita tuh udah bisa nyoba tutorial gitu kan ya? Tutorial gitu, jadi kalau loss atau profit tuh kelihatan, oh ini Iya. gini, tapi masih virtual Tapi kan? kalau profit jangan minta ditarik ya. Iya. Nanti Mau virtual. mau lagi belajar, jangan. Tiba-tiba trading terus profit $1.000 kan? Udah cuan gede nih mau ditarik, nggak bisa, itu nggak bisa ya. Ini cuma belajar. Pertamanya kita Yang harus pertama itu dulu ya. Jadi bisa kita lakukan latihannya dengan demo akun, gitu, supaya lebih tahu karakteristik dari produknya atau marketnya itu sendiri. Tapi Yang kalau yang kedua apa nih Mam? Yang kedua harus punya mentor. Harus punya mentor. Iya, harus punya mentor. Samping aku mentor, kalau kalian kenal boleh cerita. Karena mentor ini kan yang akan membantu nantinya kan, ketika yang lagi beginner nih, lagi mulai untuk mencoba transaksi kan butuh yang bimbing, ya kan, butuh dia tempat untuk konsultasi, ya, butuh untuk sharing mengenai prediksi marketnya gimana, gitu kan, apakah akan naik atau turun nih prediksi emas misalkan. Jadi mentor itu fungsinya untuk guidance kita, gitu, supaya dia juga bisa memberikan masukan-masukan tentang kapan nih timingnya yang tepat untuk masuk market, kapan timingnya tepat untuk beli, untuk jual, itu nanti akan dipandu. Tuh, jadi Gitu nomor dua sama tuh mentor. mentor tuh harus ini banget ya Mam. Iya. Butuh banget pasti nih kan, karena kalau mau nanya, ini kenapa nih gitu, Mam ini kira-kira timingnya pas gimana gitu, harus iya. tepat juga gitu si Iya, mentornya. Oke ya, udah kedua, ada lagi nggak ketiga nih Mam Iya. kuncinya? Yang mentor tadi konsultan ya, Konsultan ya gitu. konsultan. Kalau misalkan mau trading nanti kan pasti ada konsultannya kan, terus Betul. ada konsultannya itu sebagai mentor. Kalau yang sudah menjadi trader, tapi baru trader pemula, Betul. ya kan, ke manajernya atau ke seniornya bisa dia jadikan sebagai mentor. Tuh, salah satunya di kita nih keren-keren nih konsultannya. Oke. Berarti kalau mau main trading ada 3 tips kata Ibu. Pakai demo account dulu, Pakai demo account dulu ya ya. harus ada mentornya. Betul. Satu lagi saya ada mau tambahin, Apa? harus punya plan trading. Harus punya plan trading. Ya, plan trading itu rencana perdagangannya. Oke, jadi contoh plannya gimana tuh, Mak? Ya, plannya misalkan begini, ketika kita mau masuk market, harus jelas dulu Kita kita mau mau ngapain? beli. Ya, Oh. ketika kita mau beli ini, kita punya target profit nanti di berapa. Oh. Gitu. Kemudian kalau harga di luar prediksi atau berlawanan dari prediksi kita harus stop loss di berapa poin. Oh, jadi harus Jadi- memikirkan matang-matang Iya dulu dong, nih. harus ada plan trading, berikut juga dengan risk manajemennya. Gitu. Karena dalam setiap peluang bisnis atau dalam trading ini kan selalu ada dua hal kan, Iya, betul. peluang dapat profit, juga peluang resiko. Itu, nah resiko ini harus kita bisa manajemen.
kita bisa minimalkan minimalisir ya, kerugian. Kerugian, betul. Risk management namanya. Bahasa kerennya. Oh, risk management. Risk management. Risk management. Manajemen risiko. Oke, itu seputar kalimat-kalimat di trading ya, Mam? Iya, Oke. gitu, manajemen risiko. Banyak pilihannya di manajemen risiko itu, ada beberapa cara. Ya, kalau yang pertama adalah hold posisi. Artinya kalau ambil posisi, kemudian harga masih belum sampai ke harga take profit kita, itu di hold dulu, tahan dulu di hold posisinya. dulu. Yang kedua, metode berikutnya itu stop loss. Stop loss. Ya, membatasi kerugian. Membatasi kerugian. Ya, membatasi Oke. risiko jika harga berlawanan dari apa yang sudah kita prediksi. Gitu. Oke, jadi kalau si stop stop loss. Stop loss, Stop loss ini jadi membatasi risiko. membatasi risiko. Oh. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Risiko memang ada, betul. Pasti ada. Ya kan? Tapi bisa kita minimalkan. Bisa kita minimalisir. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mam. Masih boleh kan nanya, Mam? Oke, silakan. Tips and trick yang baik nih, yang baik dan benar ala Mami Akoh, ala Ibu Eli, kira-kira tips and trick yang baik dan benar gimana nih, Mam? Oke, yang pertama untuk trading ya. Yang pertama yang tadi sebenarnya saya udah sampaikan juga ke yang tadi supaya lebih Udah percaya masuk, diri, oke. tapi tinggal ditambahin aja. Oke. Yang pertama sudah pasti sebelum kita masuk market itu harus kita buat satu trading plan dulu. Oke, yang pertama trading plan ya. Ya, kapan harus kita beli, kapan kita harus jual, itu timingnya harus kita tentukan. Oke, jadi kita harus udah tahu timingnya dulu kapan kita mau. Iya, misalkan di hari ini contohnya diprediksi secara daily itu emas secara harian ya, emas cenderung akan uptrend misalkan. Ya, jadi nanti di angka berapa sebaiknya kita mau membeli, misalkan contohnya dengan indikator, katakanlah dengan indikator resisten support ya. Resisten kita jadikan sebagai acuan untuk mengambil posisi sell. Support kita jadikan acuan untuk mengambil posisi beli gitu. Nah, jadi titik-titik itu yang kita harus sudah buat plan terlebih dahulu untuk menentukan di mana kita harus beli, di mana kita harus jual. Gitu. Ketika sudah beli, di mana nanti kita harus keluar dari market. Gitu. Oke, jadi kita harus tentu dulu titik-titik ini Iya. yang pertama ya. Ya, kita harus buat skenario dulu untuk Skenario trading dulu. ya. Skenario kapan kita harus open posisi buy, kapan kita harus open posisi sell. Gitu. Termasuk juga dua poin tadi. Target profit dengan dan stop loss. Itu harus sudah ada. Supaya pada saat kita sudah masuk ke market, ini nantinya emosional kita nggak tetap akan stabil. iya Gitu, benar supaya ya ketika kita nggak punya plan trading kan, begitu open posisi, misalkan kita membeli, harga berlawan arah nih turun, Iya, tiba-tiba. ada panik akhirnya terlalu khawatir, jual rugi, cut loss. Nah ini kan yang kita nggak mau emosional kita di saat kita masuk market itu nggak stabil. Makanya dibutuhkan plan trading tadi. Betul. Karena kalau nggak pakai plan nantinya tuh ya kan gitu ya, itu Mam. jadi akhirnya emosional kita pada saat trading jadi kurang stabil gitu. Ya udah hopeless, udah cut loss gitu kan. Karena trading pelaku pasar ini sebetulnya kan psikologi pelaku pasar itu kan cuma dua. Yang pertama greedy, yang kedua terlalu khawatir. Greedy Greedy itu. itu serakah. Oh, Ya serakah. kan? Yang kedua terlalu khawatir. Nah, tadi ya contohnya terlalu khawatir. Ya, kan? Begitu open posisi buy, balik arah sedikit aja, Langsung langsung berbodong misalkan mau cut loss. Nah, terlalu takut, terlalu khawatir. Sedangkan mungkin kalau dia membuka data, bisa jadi dia mampu Bisa. mengambil keputusan dengan lebih objektif berdasarkan data. betul. Jadi, Kalau misalkan turunnya ini hanya sifatnya sementara atau hanya technical correction aja gitu kan, sebetulnya keputusan untuk meng-hold posisi atau menahan posisi masih oke untuk diambil saat itu gitu. Tapi karena yang tadi nggak punya plan, yang ada cuman khawatir, akhirnya buru-buru cut loss gitu. cepet Ini ini. masih bisa potensi profit kan kalau harga naik lagi. Iya gitu. betul. Kalau stabil ya, emosionalnya berarti yang pertama harus di planning dulu Iya, gitu. punya trading plan yang jelas, berikut juga punya target profit, juga stop loss. Gitu. Jadi harus ditarget juga ya, Mam gitu. Iya. Oh, aku segini gitu. Mau Aku pengen berapa, segini. mau risikonya mau berapa dibatasi gitu. Oh, Gitu. tips and trick itu yang benar ya. Jadi Iya. kalian harus planning dulu, baru kalian harus targetkan mau berapa nih keuntungannya, mau berapa kerugiannya Iya, gitu yang risiko harus berapa siap yang juga. siap. Oke. Biasanya 2:1 ya, biasanya.
biasanya dibanding gitu. satu? Jadi let's say kita trading di produk emas gitu kan, dengan target profit contohnya 20 poin. Contohnya 20 poin. Oke, berarti kita pasang resikonya 10 poin saja, 2/1 kan. Target profit lebih besar, tapi resiko kita minimalkan. Jangan sampai gede-gede gitu. Jadi itu. Dan trading itu dulu satu ya. Oke, yang terakhir deh Mam nih, buat di luaran sana pemula-pemula kasih pesen dong gitu. Oke. Buat yang mau terjun ke trading, pesannya apa nih buat yang sudah paham gitu ya, yang sudah profesional, buat kalian bekalnya kira-kira apa? Oke, yang pertama sebelum nanti kita memilih untuk berinvestasi, pastikan dulu perusahaannya legal. Yang pertama, jadi itu bisa dicek di website government www.bapepti.go.id. Kemudian cek juga di website PT KBI sebagai lembaga clearingnya, gitu. Kemudian di CFX atau di Jakarta Future Exchange gitu. Jadi yang pertama pastikan perusahaan tempat kita trading nantinya Trading adalah sudah perusahaan legal. yang legal, perusahaan yang resmi, yang sudah mendapat semua izin dari pemerintah. Itu yang Satunya pertama. kantor kita. Ya, gitu. Oke, Baik. Oke, itu buat Kemudian, pemula-pemula kalian nih. Tipsnya yang pertama, tentukan dulu perusahaannya sudah legal atau belum. Iya, Cari tahu betul. dulu. Gitu ya. Lalu? Kedua tadi Hah? ya, jadi investasi ini tentunya kan bisa terus-menerus dipelajari ya. Learning by doing Karena- tadi. Jadi sembari melakukan investasi juga sembari terus belajar terus bagaimana menganalisa pasar secara teknikal, menganalisa pasar secara fundamental. Nah itu semakin kita nantinya sering masuk ke pasar, maka pengalaman itu nantinya Iya, akan yang akan semakin mempelajari Iya. ya semakin matang semakin gitu berguna ya. yang buat kita ke depannya. Yang pertama, tentukan dulu perusahaannya sudah legal atau belum. Kalian tidak salah memilih gitu untuk melakukan trading. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Karena kata Bu Eli, learning by doing. Karena pengalaman-pengalaman yang kalian masuk ke trading itu dijadikan pelajaran buat terusnya buat jadi matang gitu. Jadi terus belajar. Oke, mungkin itu semua pertanyaan tentang trading sudah terjawab oleh Bu Eli. Makasih banget ya Bu udah tahu gitu. Aku pun jadi terjawab. Oh gitu. Tetap stay tune buat Fun Beauty selanjutnya, kira-kira bakal ngeluarin episode apa. Karena kemarin kita udah passion, terus trading. Kira-kira selanjutnya mau judul apa nih yang lagi happening gitu kan. Tetap stay tune dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye! Fun Duty, ngobrolin kerjaan seputar